harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus bunga bakung indah, bintang fajar cemerlang, yang termulia dari semua. Kabarkan dengan riang, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu karya Yesus korbankan hidupnya, mati untuk semua, agar kita boleh terima hidup kekal di surga. Shalom, sahabat-sahabat, umat-umat Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersama lagi pada hari ini dan kita bersyukur dapat mendengarkan serta mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Semoga apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, kita akan mengerti dengan baik. Mari kita teruskan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah kami semua agar mengerti setiap yang Tuhan sampaikan melalui firman ini. Dan apapun kami lihat, itu akan menjadi satu penglihatan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan hari ini adalah Rawatan Kecantikan Terbaik. Januari 11. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 mengatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ada satu kisah yang menceritakan di mana ada program TV pelancongan menjemput sekumpulan 5 lelaki yang dilahirkan di kampung primitif, di pulau-pulau di lautan Pasifik Selatan. Ini untuk mengenali budaya Amerika Utara. Mereka menikmati pemandangan alam dan persekitaran urban, mencoba semua jenis makanan, bergerak dengan menggunakan pengangkutan yang pelbagai, dan mengambil bahagian dalam semua jenis aktiviti riadah, kebudayaan, dan juga perbelanjaan. Jadi saudara-saudara, mereka begitu senang melakukan semua aktiviti. Mereka mengikuti apapun program yang dibuat. Jadi antara aktiviti itu ialah rawatan kecantikan di pusat khusus. Juru acara yang mengetuai mereka coba menaikkan minat mereka untuk kelihatan lebih muda dan bertanya kepada salah seorang orang asli ketika memasuki pusat kecantikan. Adakah Anda mau kelihatan 10 tahun lebih muda? Sedikit terkejut tetamu itu menjawab, tidak,
Saya ingin menjadi tua dan menjadi 10 tahun lebih daripada biasa. Saudara-saudara yang terkasih, budaya penduduk pulau menggalakkan umur panjang dengan semua kedutan di muka. Manakala nilai-nilai barat tertumpu kepada rupa yang muda. Saudara yang terkasih, daripada kisah tadi mengatakan untuk meningkatkan kecantikan fisikal, industri kecantikan membelanjakan berjuta-juta uang setiap tahun dalam produk dan perkhidmatan yang menyerap sebagian besar peruntukan belanja pribadi pengguna. Pakaian dan kasut, contohnya, melangkaui peranan fungsi benda-benda ini dan dibeli untuk reka bentuk jenama dan juga keupayaan untuk menarik perhatian orang ramai. Jadi terdapat produk kosmetik untuk menyerlahkan kulit, rambut, kening, bulu mata, kuku, kulit muka. Terdapat juga barang kemas yang digantung di pelbagai bagian badan untuk lebih menyerihkan image badan. Dan selain objek yang kita tambahkan pada badan kita, terdapat rawatan yang kita gunakan untuk tujuan yang sama. Jadi banyak yang dibuat dengan tubuh badan yang ada. Kita bercakap tentang urutan tanah liat. Pembedahan untuk menegangkan kulit, botox, ataupun pembedahan plastik untuk memperbaiki butiran badan agar badan kelihatan lebih menyenangkan mata. Jadi saudara-saudara, memang di dunia ini banyak sekali boleh dibuat dengan tubuh badan yang kita ada. Tetapi, apakah itu yang benar-benar akan menyenangkan mata Tuhan? Di dalam tulisan Ellen G. White mengatakan, dia membuat perbezaan antara dua jenis perhiasan. Dari satu segi, pakaian, gaya, rambut, dan barang-barang kemas. Sebaliknya, roh yang baik dan juga damai. Kedua bahagian ini adalah yang pertama, boleh dibeli dengan uang tetapi bersifat sementara. Yang kedua, tidak boleh rusak dan diterima melalui Roh Kudus yang mengubah hati dan mewujudkan jiwa yang damai dan lemah lembut. Jadi seperti yang dikatakan dalam tulisan Roh Buat, di mana ada dua jenis perhiasan, dan inilah perhiasan itu, pertama dan yang kedua. Mari kita lihat mana perhiasan yang kita mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berdoalah agar Tuhan mengubah hati Anda dan membuang semua kejahatan di hati supaya Dia boleh memberikan Anda perhiasan-perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan juga tentram, sehingga Anda boleh menjadi berkat kepada orang ramai. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran hari ini ingin mengajak kepada kita bahwa biarlah perhiasan yang Tuhan ingin pakaikan kepada kita itu datang daripada perhiasan dari surga. Perhiasan yang kekal, yang tidak akan berubah-ubah. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi pada saat ini Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa jaga tubuh badan, pikiran, kata-kata, perbuatan kita, agar kita dapat menerima perhiasan daripada surga. Inilah pelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang terkasih, puji syukur firman-Mu ini menasihatkan kepada kami untuk menjaga tubuh badan kami. Dan biarkan kami dapat menerima perhiasan daripada surga yang kekal itu. Biarlah Roh Kudus memberikan hati yang baik dan juga lemah lembut bagi kami. Terima kasih Bapa mendengar doa ini menyertai kami hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.
Semua orang harus tahu